sebenarnya ini Bu Mei, ada sedikit unek-unek. Unek-unek. Ini masalah murid saya yang ada di kelas nih. Murid di kelas. Iya. Oke, kenapa? Dari sekian banyak murid gitu, di tempat saya itu kan ada 17. Ada 17 Iya. anak. Oke. Itu ada satu anak setiap berangkat sekolah itu dia berangkat, kemudian sampai di sekolah, terus salim ini, kemudian sampai di kelas itu dia biasanya langsung tidur. Oh, jadi anak itu berangkat ke sekolah. Betul. Sampai sekolah langsung tidur. Iya. Oke. Terus apa lagi masalahnya setelah itu? Nah, kalau anak itu tidur ini kan untuk apa pembelajaran, berarti kan kurang efektif ya. Kurang efektif dalam hal ini kalau kita menyampaikan beberapa materi itu karena anak itu kan karena kalau pagi itu tidur jadi kan kita seperti kalau pagi itu kan ada pembiasaan seperti hafalan, seperti hafalan surat-surat, kemudian ada persepsi apa yang mau kita pelajari untuk hari ini. Jadi tidak bisa efektif untuk tersampaikan ke anak. Oke. Berarti tujuan pembicaraan kita siang hari ini apa itu Bu Cici? Tujuannya gini, saya kepingin bagaimana supaya anak itu berangkat ke sekolah itu tidak dengan posisi ngantuk mungkin itu ya, terus sampai di kelas itu terus tidur. Oke, berarti tujuan dari pembicaraan kita siang hari ini adalah bagaimana supaya anak tersebut tidak malas-malesan, tidak sampai sekolah tidak tidur gitu ya. Betul. Biar pembelajarannya lebih efektif gitu ya. Oke, tujuannya seperti itu. Terus ini Bu Cici saya tanya lagi ini. Nah, ini kan kalau Bu Cici tujuannya biar pembelajaran lebih efektif, biar anak yang tadi datang sampai ke sekolah terus tidur tadi biar lebih baik lagi ke depannya untuk pembelajarannya Bu Cici di kelas. Ini untuk dari skala 1 sampai 10 tadi dalam pencapaian tujuan yang mau diharapkan Bu Cici itu sudah sampai level mana ini selama ini untuk menghadapi anak tersebut ini? Kalau untuk menghadapi anak tersebut itu masih di level 5. Level 5. Terus pengennya menuju ke arah level berapa ini? Pengennya ya ke 10. Oh, langsung 10. Betul. Ya. Oh, Iya. berarti baru separuh ini ya? Betul. Oh, gitu. Terus anaknya tuh kalau di kelas gimana itu? Maksudnya pernahkah Bu Cici menanyakan gimana perasaannya, kenapa gitu? Gimana Bu Cici? Coba. Pertama ini saya observasi. Setiap hari itu anak ini tuh kok tidur gitu. Kemudian saya tanya ke anaknya, kenapa kalau setiap pagi itu tidur gitu kan di kelas. Anaknya tuh hanya diem saja, cuman lihat kanan kiri, Oke, yang pertama upaya yang saya lakukan sudah ini kan belum ada hasil. Kemudian yang kedua itu upaya saya lakukan itu saya berbicara langsung dengan orang tua. Saya cari tahu kenapa ini kalau anak itu kalau pagi itu kok di kelas itu sering tidur seperti itu. Berarti upaya yang dilakukan Bu Cici ini level 5-nya ini sudah bagus loh ini. 1 tadi apa? Menanyakan ke anak walaupun anaknya suka aja gitu kan. Terus yang kedua menanyakan langsung kepada orang tuanya gitu ya. Apa penyebabnya dari anak tersebut suka ngantuk di kelas gitu ya. Oke, terus ini ada gangguan atau hambatan nggak ini dalam selama ini Bu Cici menangani si anak tersebut, ada hambatan nggak ini? Kalau hambatan tentunya ada ya. Apa itu coba? Kalau hambatan itu ini ketika anak itu setiap hari tidur. Jadi saya yang sebagai pendidik itu kan selalu bagaimana ya mencari cara gitu. Jadi setiap hari itu kalau dia dengan cara yang sama itu sepertinya tidak tergugah. Jadi berkali-kali hari ini kita caranya seperti ini. Kemudian hari berikutnya kita mau ngapain lagi seperti itu untuk menumbuhkan motivasi anak itu biar di kelas juga tidak ngantuk. Setiap pembelajaran itu anak itu bisa mengikuti. Bisa semangat gitu ya. Bisa semangat. Terus dari hambatan tadi, adakah solusi yang bisa dilakukan Bu Cici untuk menghadapi gangguan atau hambatan tersebut? Adakah solusinya? Ada. Gimana Bu Cici bisa ceritakan? Biasanya kalau kita setiap pagi
kalau anak itu sudah datang, saya yang sebagai pendidiknya itu langsung menjemput di depan gerbang, kemudian kita ajak cerita. Kemudian sepatunya dilepas, ini oh iya tadi ngapain aja, tadi malam bubuknya jam berapa, kemudian sampai di kelas. Nah itu kita suruh bermain dulu, bermain apa yang kamu sukai. Nah setelah itu masuk ke pembelajaran, karena bel sudah bunyi, anak itu kita ajak cerita. Setelah cerita kemudian kita ajak senam, kemudian melihat video. Ternyata anak itu semangat. Oh gitu. Udah gak ngantuk lagi kah? Sudah berkurang. Oh sudah berkurang levelnya. Oh gitu, solusinya seperti itu. Iya. Terus ini apa rencana, kan ini tadi sudah dilakukan ya, untuk rencananya aksi Bu Cici ke depan ini, adakah rencana untuk lebih membangkitkan semangat si anak yang ngantukan tadi kan sudah diceritakan Cici ya, mulai dari depan melakukan penjemputan, terus si anak diajak menaruh sepatu, diajak bermain dulu, diajak nonton video, ternyata level kengantukannya gitu ya, itu udah nggak kerasa lagi ya, walaupun cuma tipis-tipis gitu ya. Nah ini ada rencana lagi kah ke depannya dari Bu Cici sendiri, biar si anak tersebut lebih intensitasnya lebih naik lagi, biar nggak ngantukan lagi? Adakah? Coba cerita. Sepertinya ini ya, kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi. Jadi manajemen waktu tidur di rumah, itu sama orang tua kami selalu ini. Bagaimana Bu, Mbak Genis, kalau pada hari itu dia tertidur, saya menghubungi orang tua, ini tadi tidur lagi. Mbak Genis itu di rumah tadi malam boboknya terlalu malam kah, atau ada apa seperti itu. Ternyata dari orang tua pun juga, iya Bu tadi malam ini tidurnya terlalu malam karena minta tapi. Kemudian kami kerjasama, Bu minta tolong untuk mengatur jadwal tidur. Mbak Gendis ini jadwal tidurnya Mbak Gendis agar di kelas itu dia tidak sering tidur. Ini sudah ada pengurangan, tapi kan kita pinginnya anak itu seperti teman-teman yang lain, mengikuti pelajaran gitu ya. Berarti selama ini Bu Cici rencananya sudah bagus sekali, mau melakukan kolaborasi dengan orang tuanya Mbak Gendis tadi ya, biar bagaimana Mbak Gendis bisa memanage waktunya. 3, 2, 1. Oke, berarti rencana aksinya Bu Cici tadi udah luar biasa sekali gitu, kolaborasi sama wali murid untuk membangkitkan semangatnya Mbak Gendis gitu kan. Oke, saya sekarang tanya ini prioritasnya untuk kedepannya Bu Cici itu memprioritaskan yang mana dulu ini rencana aksinya ini. Dari sekian rencana aksinya tadi, ini prioritasnya yang mana gitu? Kalau saya memprioritaskan yang kolaborasi dengan orang tua dulu. Oke, kolaborasi. Karena yang menyebabkan dia ngantuk itu kan asalnya dari rumah. Jadi harus ini kerjasama dengan orang tua, bagaimana orang tua memanage, kemudian nanti baru di sekolah kita ini dengan pembelajaran mungkin yang tidak membosankan, yang membuat dia lebih bersemangat. Oke, contohnya apa itu? Pembelajarannya yang membangkitkan semangat biar nggak ngantuk, biar lebih semangat lagi, contohnya seperti yang saya tadi katakan, dengan kita ajak bermain yang permainannya apa ya? Permainan dia nanti milih sesuai yang karena setiap hari itu kan dia itu hari ini dia pengen main ini, kemudian besok belum tentu dia pengen yang itu. Jadi kita kasih pilihan, mau main dulu, kalau dia iya oke, silakan dia memilih mainan mana yang mau dipilih gitu kan. Setelah itu untuk pembelajarannya biasanya kita di persepsi itu untuk membangkitkan dia ini biar nggak ngantuk, itu biasanya kita pakai video. Video apa itu Bu Cici? Video yang ada hubungannya dengan pembelajaran hari itu. Oh gitu. Terus si Mbak Gendisnya semangat sekali. Semangat sekali, iya dia suka sekali. Dia kan anaknya ini suka bercerita, apa yang dia lihat gitu kan. Pakai itu. Gitu. Kemudian ada lagi dengan ini biasanya kita dengan gerak-gerak bagus, berarti motoriknya ya? Iya. Berarti yang prioritasnya untuk yang kolaborasi tadi, berarti Bu Cici terus komunikasi dengan orang tuanya. Setelah itu masuk ke prioritas yang kedua gitu kan. Berarti
yang paling diprioritaskan itu berkolaborasi dengan orang tua. Biar nanti Bu Cici kalau di sekolah tinggal eksekusi gitu ya. Iya, karena kan efek dari ngantuknya itu kan dari rumah sebenarnya. Oh iya, Pusatnya gitu ya. Pusatnya dari rumah. Jadi orang tua itu bagaimana memanage waktunya gitu agar nanti dia di sekolah itu tidak ngantuk. Kemudian yang kedua baru kita melaksanakan aksi yang kedua biar anak itu nggak ngantuk gitu. Terus bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi. Siap. Terus saya tanya lagi. Strateginya kan banyak sekali tadi Bu Cici ya. Terus untuk jangka waktu ke depan ini untuk prioritas tadi kira-kira berapa minggu, berapa bulan atau berapa hari ukuran keberhasilannya Bu Cici untuk mencapai prioritas tersebut? Coba ceritakan. Kalau seperti itu kemungkinan butuh waktu yang agak lama. Soalnya kenapa? Karena kan itu ini pembiasaan anak di rumah. Apalagi itu pembiasaan tentang jam tidur, jam tidur malam. Jadi kan anak itu kan tidak bisa langsung, ayo hari ini tidur jam sekian. Padahal kemarin dia kan terbiasanya tidur jam 12 katakan. Kemudian kita ayo jam 9 harus tidur. Karena kan itu ada pengaruh mungkin ya dari awalnya itu kan jadi orang tua pun juga pembiasaannya itu kan harus merubah segalanya. Jadi bagaimana si anak ini besok ketika waktu ke sekolah itu nggak ngantuk, jadi jadwal yang di rumah yang dari awal dari mulai mungkin dari pulang sekolah dia harus ngapain sampai nanti malam supaya dia jam 9 bisa tidur. Oke, berarti jadwalnya sudah ini ya. Bu Cici pernah menanyakan ke orang tuanya langsung? Sudah. Gimana jawabannya orang tuanya? Orang tuanya, iya Bu, bertahap. Bertahap. Oke, tidak apa-apa Bu. Yang penting anak itu tidak terus-menerus seperti itu. Nanti tidak jadi pembiasaan. Iya. Tapi ini ya agak maksa gitu ya. Iya, orang tua pun juga istilahnya lebih ini. Bertahap ya Bu, kami tidak oke lah tidak apa-apa. Yang penting ada perubahan. Ternyata setelah saya ini sama orang tua, kemudian besoknya itu orang tua, iya Ibu ini karena sudah terbiasa gini memang agak susah mau dikondisikan yang sesuai dengan orang tua biar besok bisa bangun pagi dan di sekolah nggak ngantuk. Seperti berarti dari orang tua ini ada semacam keberatan nggak terus dikasih solusi sama Bu Cici seperti itu? Sebenarnya tidak, karena saya pun juga ini menyampaikan kalau dia itu di kelas itu tidur, jadi untuk pembelajaran dia kurang maksimal karena teman-temannya semua sudah mengerjakan ini, sudah hafal ini, ternyata Mbak Gendisnya masih karena dia tidur ya Bu ya, benar-benar tidur pulas. Meskipun kondisi di kelas itu berisik, dia tetap pulas. Iya, karena kalau anak-anak TK itu kan berisik gitu ya. Tetap mungkin saking ngantuknya, iya, mungkin saking ngantuknya itu. Pernah Kak Bu Cici itu suatu kali menanyakan sama Mbak Gendis itu dia menjawab bukan alasan ya, kenapa dia kok ngantuk gitu loh, maksudnya dari rumah kan mungkin orang tuanya sudah memperingatkan gitu ya. Kok misalnya harus tidur jam segini gitu kan, kok terus Mbak Gendisnya di sekolah kok masih ngantuk gitu kan, nggak pernah ngomong gitu. Saya pernah. Pertama saya ajak komunikasi pertama karena dia kan suka bercerita. Akhirnya pertama saya komunikasinya dengan cerita gini. Kemudian saya tanya, seperti Mbak Gendis ya sukanya ngantuk kalau di sekolah. Kira-kira nih kalau Mbak Gendis itu kenapa ya kalau di sekolah itu kok sukanya tidur gitu. Ternyata dia juga cerita, kenapa Mbak Gendis aku pupuknya kemalaman gitu, kok bisa pupuk kemalaman. Mbak Gendis ngapain? Main HP ternyata. Berarti alasannya main HP itu ya. Oh gitu, berarti dia sudah tahu kalau alasan karena dia ngantuk itu karena betul. Oke. Terus saya tanya lagi nih, kan ini tadi ada semacam gangguan atau hambatan gitu ya. Dari ukuran keberhasilannya Bu Cici tadi kan sudah ini mematok berapa minggu ini? Berapa hari, berapa minggu gitu? Ada ini enggak yang kalau kemarin itu kan ini saya coba dalam waktu 1 hari 2 hari, tapi kan belum kelihatan. 1-2 hari belum kelihatan. Akhirnya saya seminggu
terus berkomunikasi dengan orang tua. Ketika anak itu datang ke sekolah ngantuk, saya langsung komunikasi. Tadi dia tidur Bu, ini. Terus bagaimana dengan tadi malam? Gitu. Apakah jadwal tidurnya masih sama kah atau sudah berubah menjadi awal gitu. Jadi Bu Cici ngecek gitu ya? Iya, setiap hari anak itu di kelas tidur, saya itu langsung WA orang tua. Oh gitu, langsung gitu ya? Iya, tadi itu tidur Bu, tadi itu tidak makan gitu. Karena dia tidur gitu. Terus orang tua pun juga ini kan seperti itu. Oke, berarti dari Bu Cici sudah kasih solusi seperti itu. Dari orang tua juga alhamdulillah ini ya, maksudnya nggak merasa gimana. Jadi orang tua juga menerima sarannya dari Bu Cici gitu kan. Ya berarti ini untuk 1 minggu atau 2 minggu ini apa jangka waktunya Bu Cici untuk merencanakan aksi untuk mencapai keberhasilan yang 10 dari skala 1 sampai 10 tadi. Kan ini baru di level 5 gitu ya. Sekarang sudah mungkin tipis-tipis berarti masih di level 6 gitu kan. Berarti masih 4 lagi loh ini menuju ke 10 ini. Bisa Allah Berapa minggu? 2 minggu. Oke, Iya. ukuran berasanya 2 minggu gitu ya. Jangka waktunya. Oke. Terus saya tanya lagi. Nah, kan banyak gangguan tadi ya yang disebutkan Bu Cici tadi ya. Nah, untuk mengatasi gangguan-gangguan tadi kan prioritas yang pertama kolaborasi, komunikasi dengan orang tua gitu kan. Kan pasti ada hambatannya itu. Pasti ada gangguannya itu. Coba ceritakan Bu Cici dari Bu Cici sendiri. Pasti ada kan? Kalau dari orang tua itu ya hambatannya karena orang tua gimana ya? Karena itu kan hubungannya dengan ini ya, anak itu tidur di rumah mungkin tidak, kalau kita pembelajaran pun masih bisa gini kita menuntutnya seperti itu, tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan jam tidur mungkin agak susah, jadi mungkin agak lama untuk proses biar sesuai dengan jadwal. Terus besok ketika di sekolah itu dia tidak tidur, mungkin pembiasaannya itu yang memerlukan waktu yang mungkin agak panjang, jadi tidak bisa singkat langsung. Kemarin anak ini biasanya tidur jam 12 dia tidur, kemudian besok langsung ayo tidur jam 9, itu kan nggak mungkin. Karena kalau bagaimanapun anak itu kalau sudah posisi ngantuk mau dipaksa untuk melek itu kan juga nggak bagus juga. Ketika anak itu juga sudah terbiasa tidurnya malam terus kita paksa, ini kan paling anak itu kan biasanya rewel. Betul sekali. Iya, itu usia berapa tuh Mbak Gendis? Itu usianya 5 tahun. 5 tahun ya, masih nih. Tapi dia kan senang cerita gitu ya. Senang cerita. Untungnya, maksudnya ini mungkin dari pihak orang tuanya juga maksudnya punya kewajiban, juga punya tanggung jawab, kewajiban untuk ini ada keluhan, bukan keluhan ya Bu Cici, coba cerita-cerita gitu kan. Kan sharing gitu kan. Mungkin ya punya ini tanggung jawab loh, anakku kok ini ya di sekolah gitu kan. Dia kalau di rumah kan tadi sudah komunikasi sama orang tua gimana caranya memaksimalkan ini ya jadwalnya si Gendis gitu ya. Oke. Terus saya tanya lagi. Tadi strategi sudah, jangka waktunya 2 minggu ini. Insya Allah nih ya tercapai ya, walaupun sedikit-sedikit ya Bu Cici. Betul. Karena karena memerlukan waktu yang lama, jadi tidak bisa singkat seperti itu. Tidak bisa singkat dalam manajemen waktu tidur anak gitu ya. Terus nih kan Bu Cici sudah ada rencana aksi, sudah ada hambatannya, sudah tahu gangguannya, sudah tahu nih tanggung jawabnya Bu Cici ini. Komitmennya untuk merencanakan aksi kedepannya ini gimana nih Bu Cici, coba? Ya itu tadi, selalu berkomunikasi dengan orang tua, kemudian mengajak anak itu untuk lebih bersemangat ketika di sekolah. Terus wujud komitmennya Bu Cici ini bisa berkolaborasi dengan siapa kalau di sekolah gitu kan? Yang saya ajak untuk mewujudkan komitmen itu anak itu sendiri. Kalau di rumah orang tua, kalau di kelas itu juga dengan teman sejawat. Dengan teman sejawat. Bu Cici ada ini ya guru ini ya, ada guru pendamping. Terus Bu Cici sering komunikasi dengan guru pendampingnya setiap hari. Dengan cara apa itu? Kita biasanya berdiskusi, biasanya face to face, biasanya kita menceritakan tadi kok si ini kok tidur lagi ya, kenapa gitu. Kemudian yuk besok kita cari ini supaya Mbak Gendis itu bersemangat, yuk kita cari pembelajaran yang berbeda dengan hari ini. Karena anak itu kan
gini, kalau hari ini pembelajaran ini, besok itu dia bosan. Jadi harus ada alternatif yang bisa membuat dia semangat biar nggak bosan. Jadi kolaborasi sama teman sejawatnya harus benar-benar intens itu ya kan? Iya. Bu Cici harus menciptakan permainan sejenis gitu ya, media gitu ya yang benar-benar membuat si gendis ini nggak capek gitu ya, nggak kan kadang ini ya tetap semangat Iya. gitu kan? Berarti dia suka motorik nggak? Yang ini lari-lari gitu? Kalau motorik itu lari-lari itu Iya. jarang. Dia Dia lebih suka ini membuat mainan dari plastisin, jadi membuat aneka kreatif bentuk gitu ya. macam-macam dari plastisin. Kemudian dia sama teman-temannya berjualan gitu. Aku jual ini loh, siapa mau beli? Dia sukanya gitu. Iya, biasanya sama Bu Guru juga seperti itu. Bu Guru, aku punya ini loh, Bu Guru mau beli gitu. Boleh gitu. Mungkin dengan menciptakan permainan yang kayak gitu ya, maksudnya dia kan berpikir terus berinteraksi dengan temannya, mungkin membuat dia nggak ngantuk gitu ya Bu Cici. Iya. Oke. Terus ini komitmennya kolaborasi dengan orang wali murid, dengan anak itu sendiri, dengan teman sejawat gitu kan. Nah ini yang membantu itu yang membantu komitmen Bu Cici ini kepala sekolah ada intervensi langsung ya? Kalau kepala sekolah itu biasanya kita ini yang utama kita yang ada di kelas dulu. Oh gitu. Kemudian setelah adanya itu kan saya juga menceritakan ke kepala ada sekolah. ya? Iya, jadi ke kepala sekolah tahu gitu loh. Iya. Masalah dia di kelas itu tahu. Biasanya kan kita setiap 1 bulan sekali itu kan kita ada pertemuan. Jadi di situ kan membahas apa yang menjadi kendala di kelas-kelas. Semacam evaluasi gitu. Betul, iya. Oh, Kemudian nanti kan ini sama Bu Kepala juga bagaimana, jadi kan sudah solusinya bagaimana dengan ini biasanya Bu Kepala juga memberikan alternatif solusi biasanya. Gitu. Coba begini Bu, coba begini, teman-teman yang lain juga seperti itu. Berarti komitmennya sudah bagus sekali Bu Cici. Terus ini tindak lanjutnya dari sesi coaching ini untuk kedepannya gimana nih? Tindak lanjutnya harapannya Bu Cici dari sesi coaching ini apa nih? Saya mengharapkan ya ini Mbak Gendis selalu bersemangat. Oke, kemudian kolaborasi dengan orang tua itu tetap terjaga. Siap. Sesuai dengan prioritas tadi. Iya, ya. betul. Terus si Gendis itu tidak hanya bersemangat berangkat sekolah, tapi dalam apa yang menjadi tugasnya dia sebagai pelajar di kelas. Oke, alhamdulillah. Berarti Bu Cici sudah bagus sekali loh ini, punya masalah sudah mampu menyelesaikannya loh ini Bu Cici. Tadi sudah tahu tujuannya, sudah tahu tadi prioritasnya apa dulu yang diprioritaskan, terus komitmennya, tanggung jawabnya Bu Cici. Berarti Bu Cici sudah mampu menyelesaikan masalah Bu Cici sendiri loh ini, tanpa bantuan saya. Tentunya cuma ngobrol-ngobrol gini aja, mampu gini ya. Menemukan solusi dari Bu Cici sendiri loh. Lebih plong. Alhamdulillah. Yang tadinya itu mungkin hanya dipendam saya angan gitu ya. Mungkin ini bisa setelah diobrolkan gitu ya. Alhamdulillah lebih plong, lebih Oke Bu Cici, alhamdulillah sudah punya masalah dan sudah mampu menyelesaikan masalah tersebut, insya Allah dengan baik, dengan segala komitmen yang ada, dengan jangka waktu yang ditentukan tadi 2 minggu tadi, insya Allah mencapai level 10 gitu ya tadi yang disebutkan Bu Cici. Alhamdulillah Bu Cici, sesi coaching kita sudah selesai. Besok kita lanjut lagi di lain kesempatan, insya Allah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat. Seperti itu Bu Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.